Dan inilah dengan berbagai dinamika yang terjadi pada saat perancangan dan proses seleksi, kita memberlakukan kebijakan afirmasi dan juga penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan kita untuk mendorong semakin maksimal guru-guru kita yang bisa lulus untuk seleksi dan mendapatkan formasi ini. Pertama, sertifikat pendidik, lalu kemudian usia di atas 35 tahun, penyandang disabilitas, dan guru honorer PHK 2. Dan kemudian kita lakukan juga kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, di mana untuk guru-guru yang sudah lama mengabdi, yaitu dengan usia di atas 50 tahun, itu kompetensi teknisnya otomatis langsung 100%. Jadi kompetensi teknis yang di Tenggarai waktu itu sangat sulit, itu kita berikan afirmasi maksimal 100% kepada guru-guru di usia 50 tahun. Ini juga masukan dari Komisi 10 pada waktu itu, dan juga mereka juga mendapatkan bonus 10% untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan setelah itu pun semua peserta seleksi mendapatkan nilai afirmasi 10% dari kompetensi teknisnya. Lanjut. Nah, kondisi pada saat ini, Bapak Ibu yang terhormat, yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi, sudah 293.000 atau hampir 300.000 guru honorer yang sudah lulus formasi pada ujian pertama dan kedua dan akan segera diangkat menjadi guru P3K. Jika kita melihat angka ini, dari formasi yang dilamar, nanti akan saya jelaskan, ada formasi yang dilamar, ada formasi yang tidak dilamar. Itu sekitar 75,7%. Jadi artinya angkanya cukup tinggi dari formasi yang dilamar. Atau kalau kita lihat dari total formasi, angka ini sekitar 58,0% dari 506.252 formasi. Ini angka yang sangat besar, persentase yang sangat besar. Lanjut. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, kita juga melihat sebuah data yang menarik Bapak Ibu, yaitu ada 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali di tahap 1 dan di tahap 2. Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita bisa melihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil, atau daerah khusus atau daerah 3T. Ini misalnya kalau di DKI Jakarta misalnya guru-guru di Kepulauan Seribu melamarnya di Jakarta Utara gitulah kira-kira ya. Jadi atau yang di daerah desa melamarnya ke kota di wilayah kewenangan yang sama, padahal sebenarnya kalau dia bersaing di formasi ini itu mungkin besar kemungkinan dia akan mendapatkan formasi tersebut. Jadi ternyata banyak, ini 100.000 ini banyak sekali Bapak Ibu, ini lebih dari 20% formasi yang tidak dilamar sama sekali. Ya ini nanti mungkin kita bisa isi dengan optimalisasi formasi. Tapi ini sebarannya juga ada per provinsi yang mungkin juga bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini isu yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar. Tadi juga pimpinan sudah menyampaikan, kami pun juga terus dengan pengaduan, layanan pengaduan yang kami terima dan forum-forum yang kami ikuti dan juga berbagai macam bentuk komunikasi lainnya. Ada 4 isu utama dari tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama, itu di tahap 1 waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat di akhir tahun, ketidakjelasan tentang pemberkasan untuk guru-guru yang sudah lulus di tahap 1. Ini sudah jalan, ada solusi yang segera dilakukan, yaitu surat PKM. Sudah lulus passing grade dimintakan untuk supaya langsung mendapatkan formasi pada tahap seleksi berikutnya. Yang kedua, kemarin kami menerima Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, terdiri dari PGRI, dari Lembaga Pendidikan Majelis Pendidikan Dikdasmen Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, Lembaga Pendidikan Katolik, Lembaga Pendidikan Kristen, lembaga yang semua bernaung di dalam wadah Taman Siswa, menyampaikan menyangkut soal
kondisi objektif terjadi di lapangan ketika banyaknya migrasi guru-guru tetap yayasan yang masuk dan lolos dalam seleksi P3K tahap kedua ini, dan dimohonkan supaya mereka tetap bisa mengajar dan tetap berada di sekolah swasta di tempatnya masing-masing, tapi tetap menjadi bagian dari skema P3K. Ini beberapa, dan kemarin kami sampaikan, ini akan kami sampaikan pada rapat kerja pada pagi hari ini. Berikut beberapa isu yang lain yang mengiringi. Tentu kami meyakini teman-teman dari Kemendikbud sudah bisa dan sudah mendapatkan berbagai informasi menyangkut soal ini. Karena itu nanti mohon penjelasan menyangkut soal agenda seleksi 1 juta guru honorer ini pada season yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu menyangkut soal evaluasi program kerja tahun anggaran 2021. Sebagaimana hasil raker tanggal 1 Desember, baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Jadi itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh undang-undang ASN. Tetapi saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak ada formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu tiga ini. Nah, ini dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak, posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat.